Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amalan tergantung dengan niatnya. Amalan suatu amalan dapat bernilai pahala yang besar walaupun itu kecil, tergantung dengan niatnya. Begitupun dengan suatu amalan yang besar, apabila niatnya rusak, bisa tidak bernilai atau bahkan mendapat ancaman. Contoh, Nabi bersabda bahwa ada 3 golongan yang pertama kali akan dimasukkan ke neraka. Yang pertama adalah para penghafal Quran dan thalabul ilmi, yang dia berniat belajar karena ingin disebut qori dan alim, bukan karena ingin mengharap ridha Allah. Salah satunya. Yang kedua adalah orang yang berjihad. Dia berjihad bukan karena ingin mencari ridha Allah, tapi karena ingin disebut dengan mujahid. Dan yang terakhir adalah orang yang dermawan. Dia berinfak dengan banyak hartanya dengan niat ingin disebut sebagai orang yang dermawan, bukan sebagai untuk mencari ridha Allah. Dan ketiga golongan ini Allah sebutkan dalam hadis Nabi bahwa ketiga golongan ini akan dimasukkan ke dalam neraka dengan kondisi diseret. Kita lihat bahwa 3 amalan itu adalah amalan yang utama. Seorang penghafal Quran, bagaimana Allah menjanjikan bahwa orang yang menghafal Quran akan ditempatkan di surga yang tertinggi sesuai dengan hafalannya, dan dia dapat membawa 70 orang dari keluarganya serta orang tuanya akan dikenakan mahkota. Tapi karena niatnya salah, niatnya rusak, maka Allah memasukkannya ke dalam neraka dengan kondisi diseret oleh malaikat. Tapi dalam suatu hadis Nabi mengisahkan bahwa ada seorang pezina yang telah bertaubat, lalu dia melihat ada anjing yang kehausan. Dia kasih minum anjing tersebut, dengan kasih minum itulah Allah mengampuni dosa-dosanya. Padahal kasih minum itu bukan suatu amalan yang besar, tapi karena niatnya tulus, niatnya jujur, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebegitu pentingnya niat dalam amalan seseorang. Bahkan suatu amalan yang bersifat mubah dapat menjadi pahala apabila diniatkan untuk mencari ridha Allah. Contohnya, kita tidur dengan niat agar paginya kita tidak ngantuk untuk sholat berjamaah, tidur kita itu akan bernilai pahala. Tapi kalau tidur hanya sebatas tidur tanpa niat apapun, tidur kita tidak akan bernilai apa-apa. Maka teman-teman, ayah bunda, akang teteh, pentingnya kita untuk selalu memperbaharui niat saat kita melaksanakan suatu amal, saat kita sedang beramal, atau sesudah kita melaksanakan amal. Jangan sampai kita telah beramal lama, tapi rusak di tahun kesekian karena niat kita berubah. Yang awalnya karena Allah, tiba-tiba melenceng, ingin mencari popularitas dunia, ingin mencari sedikit dari dunia, dan sebagainya. Maka penting sekali untuk kita terus memperbaharui niat kita hingga ajal menjemput kita. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.